Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini di video saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kita bisa melakukan pendaftaran ya, atau membuka toko di marketplace ya, karena sekarang banyak sekali marketplace ya yang ada di Indonesia. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, ada Lazada dan lain sebagainya. Di beberapa marketplace itu kita bisa mendaftarkan akun toko, sehingga ketika kita punya produk ya, punya modal, kita bisa menjual barang kita. Tetapi ada juga alternatif yang kedua. Bagaimana kalau kita mau membuka toko tetapi kita tidak mempunyai modal sedikit pun, tidak memproduksi barang, maka kita bisa menjadi dropshipper ya. Nah, di video saya yang berikut ini saya menjelaskan dulu langkahnya kalau kita mau membuka toko di Shopee ya lewat handphone ya. Jadi cara buka toko di Shopee lewat handphone ya, baik untuk pemula ya atau yang masih baru, apakah dia sebagai supplier pemasok barang ya, atau sebagai dropshipper ya, yang jadi dia cuma memasang gambar foto katalog produknya tetapi dia tidak memproduksi sendiri. Nah, di sini nanti saya jelaskan, tetapi bisa kita lakukan lewat laptop maupun lewat handphone. Nah, tetapi langsung saja di video tutorial saya yang saya buat ini, silahkan disimak, diikuti ya, bisa di pause kalau kurang paham atau terlalu cepat, bisa di repeat, diputar ulang. Bagaimana cara kita ingin mendaftar toko di Shopee lewat handphone. Nah, ini adalah tampilan di handphone saya. Kebetulan mohon maaf, jangan salah fokus dengan background wallpaper foto saya. Jadi kebetulan bagi Anda pemula, jika misalnya belum mempunyai Shopee ya, belum menginstal Shopee di handphone Anda, maka Anda bisa membuka aplikasi Play Store ya, kalau handphonenya Android. Kalau handphonenya yang Apple juga nanti bisa di di video berikutnya. Nah, untuk yang handphone Android ada Play Store. Di Play Store itu nanti silakan di kolom search atau pencarian ketikkan Shopee gitu ya. Kebetulan karena ini handphone saya sudah terinstall Shopee, maka bisa dilihat, Anda lihat di sebelahnya ini sudah ada install. Tapi bagi yang belum terinstall, silahkan Anda masuk ke menu Play Store. Nah, setelah masuk ke menu Play Store, nanti langkah berikutnya adalah di kolom atas ya, kolom atas pencarian ini search-nya. Di situ di atas ini ya, Anda silakan tuliskan ketikan Shopee gitu. Nah, kemudian karena saya tadi sudah terinstall, maka di sini menu Shopee ya, di sebelah hijau ini ada update. Jadi meminta untuk update, yang mengupdate, memperbaharui aplikasi Shopee yang ada di handphone saya. Tapi jika manakala Anda belum menginstal Shopee, maka nanti di sini akan menu yang button hijaunya ini tulisannya ada install gitu ya. Nah, maka nanti Anda tinggal klik di sini yang tertulis install. Kemudian sesudah diinstal, maka nanti tinggal diklik buka, maka di halaman dashboard Anda pasti sudah ada icon dari aplikasi Shopee, misalnya seperti ini tadi ya. Setelah itu masuk ke klik menu daftar ya, diklik menu daftar. Di sini Anda klik button daftar, lalu silakan diisi beberapa form ya. Di situ ada form isian untuk mengisi informasi akun. Jadi karena Anda belum punya akun, Anda baru mau mendaftar, maka silakan diisi identitas profil untuk mengisi akun Anda. Ya, untuk mendaftar di akun Shopee ini bisa dengan Facebook, bisa dengan Google ya, kalau Anda sudah punya akun Google atau email ya di gmail.com. Nah, jika Anda belum mempunyai akun di Google, maka silakan Anda membuat akun di Google. Caranya bagaimana? Anda buka untuk membuat email ya, mendaftar membuat email di gmail.com. Nanti di situ akan ada isian ya. Kemudian silakan diisi informasi akun yang selengkap-lengkapnya,
Langkah yang ketiga selain dengan Facebook dan Google yaitu bisa dengan mengisikan nomor handphone dan email. Nah, maka langkah pertama Anda harus punya email, mendaftar email terlebih dahulu. Caranya gimana? Nanti bisa di aplikasi pencarian search engine-nya Google, mesin pencarian Google, silakan ditulis mendaftar atau membuat email di Gmail gitu ya. Nanti ada tahapan-tahapannya atau nanti di video saya insya Allah ada. Nah, setelah Anda mengisi informasi akun dengan lengkap, langkah berikutnya maka akan diminta verifikasi, ya, kode verifikasi dari nomor handphone dan alamat email. Jadi nanti kan setelah mengisi nomor handphone dan alamat email itu maka akan dikirim oleh admin pihak Shopee kode OTP atau kode untuk memverifikasi bahwa itu bukan robot tapi yang mengisi adalah manusia, ya, diisi di situ. Kemudian setelah itu maka sudah terinstall, Anda sudah punya akun di Shopee. Nah, halaman utamanya, dashboard atau halaman menu utamanya seperti ini. Kemudian di kolom bawah, ini kan ada beberapa menu. Di pojok kanan sebelah bawah ini ada akun Anda, ya, saya di sini. Maka setelah diminta verifikasi nomor handphone dan alamat email, klik menu saya di pojok kanan bawah. Setelah itu silakan klik menu mulai jual karena Anda mau menjual. Klik menu jual. Nah, setelah itu pilih tombol tambah produk, ya. Jadi setelah diklik button menu jual nanti akan keluar halaman berikutnya yaitu tambah produk. Setelah itu silakan Anda memasukkan foto dari foto katalog atau foto sampel, ya, contoh dari produk baru Anda. Nah, nanti minimalnya berapa? Usahakan kalau melihat di panduan pedomannya Shopee itu minimal hanya 2 foto, ya, 2 foto yang bagus. Jadi foto yang resolusinya bagus sehingga tampilannya juga bagus ketika dilihat oleh calon pembeli atau calon konsumen atau calon customer dari produk Anda, toko Anda. Nah, setelah diupload fotonya, ya, kemudian Anda akan diminta mengisi deskripsi produk. Jadi di sini misalnya saya mengupload foto minyak wangi, ya, beserta ada botol minyak wangi dan kardusnya, packagingnya, maka nanti akan disuruh mengisi deskripsi detail produknya. Kenapa harus mengisi deskripsi detail? Enggak hanya minyak wangi gitu aja, karena kelebihan dari e-commerce elektronik penjualan marketplace itu adalah Anda harus memberikan informasi yang rinci, detail, dan valid kepada calon customer sehingga calon customer atau konsumen itu akan tergugah, dia mendapatkan informasi yang rinci terhadap produk yang akan dia beli sehingga dia bisa membandingkan dengan beberapa produk yang lain, deskripsinya, harganya, dan lain sebagainya. Nah, itu semakin detail deskripsi Anda sesuai dengan produk, maka customer itu nanti dia akan semakin percaya, ya, bahwa memang toko ini layak untuk dilakukan pembelian. Terlebih kalau misalnya sudah banyak yang melakukan transaksi pembelian, maka nanti ada review dari pembeli. Nah, review dari pembeli yang sudah melakukan pembelian, review yang bagus itu juga akan meningkatkan calon konsumen atau calon customer untuk membeli produk Anda, gitu. Nah, itu yang kelebihan yang tidak ada di pasar tradisional dulu sebelum era digital. Karena kalau sebelum era digital, pembeli mau komplain mau apa tidak bisa karena dia harus datang ke lokasi tempat produk itu dijual, harus menyampaikan keluarnya langsung ke pelanggan, gitu ya. Nah, dengan deskripsi yang rinci ini maka informasinya akan valid, akan membantu untuk customer, ya, ketika dia memutuskan mau membeli produk apa. Nah, setelah diisi deskripsi produk, silakan Anda isi kategorinya, kategori apa. Kemudian masukkan juga harga, ya, masih di foto produk baru tadi, masukkan juga harga produk itu per satuannya berapa, stoknya yang Anda punya itu berapa stoknya sehingga jelas, gitu ya. Sehingga nah itu kelebihannya kalau kita berbicara elektronik marketplace kayak gini, ya, sehingga pembeli itu tahu kalau ketika dia butuh
jumlah yang banyak, dia juga tahu oh di sini stoknya sudah ada, kalau habis ya nanti bisa diisi stoknya tinggal berapa habis kan itu ya. Nah jadi diisi juga harga, stok, variasi barangnya ada berapa, misalnya minyak wangi ini memiliki 5 variasi bau atau warna apa misalnya itu ya, avocado misalnya, rasa buah-buahan misalnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian berat produk ini satuannya dengan packagingnya, kemasannya berapa beratnya. Setelah itu masukkan juga ongkirnya ya, ongkir jasa pengirimannya secara rinci. Anda menggunakan jasa pengiriman apa dari kota Anda, itu berapa. Untuk menentukan ongkir itu bisa dilihat dari mana, nanti ya di video berikutnya ada, atau bisa juga Anda lihat cek gitu ya, cek resi. Nah di cek resi itu, aplikasi cek resi itu Anda bisa menentukan kirim dari kota mana, alamatnya mana, mau dikirim kemana, itu besarannya berapa. Tapi ini nanti ya bisa, kalau bingung nanti ada di video berikutnya bagaimana kita setting jasa pengiriman ini di next page ya, di halaman berikutnya. Nah, jadi setelah mengupload foto tadi, jangan lupa mengisi deskripsi produk, harga barang, stoknya tersedia berapa, variasi, ada pilihan warna atau pilihan rasa gitu ya, kemudian berat kemasan dan produknya itu berapa. Nah setelah itu masukkan juga ongkirnya, detail ongkir secara rinci. Setelah itu silakan klik simpan. Nah setelah diklik simpan, maka nanti detail dari produknya akan tampak seperti ini ya, detail dari produknya akan tampak seperti ini, sehingga kalau kita klik katalog atau produk fotonya, dia muncul ada deskripsi nama barangnya ya, kemudian harga, kemudian di sini ada voucher ini nanti ya di video berikutnya insya Allah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan voucher untuk menarik peminat pembeli supaya mau membeli dulu. Kalau kita mau baru buka toko itu, misalnya kita buat promo supaya calon pembeli itu mau datang membeli produk kita. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan promo, misalnya apa, gratis ongkir atau ada potongan harga, pembelian sekian, harga sekian, kayak gitu. Kemudian setelah itu maka produk Anda sudah bisa terpublish ya di toko Anda. Nah kalau ada konsumen atau customer yang dia mencari jenis produk misalnya minyak wangi tadi, maka ketika di search engine-nya, di search halaman searching pencariannya Shopee, maka bisa muncul produk Anda, toko Anda itu. Nah yang perlu diketahui oleh saudara adalah bahwa ketika mau membuka toko di Shopee, ada beberapa produk yang menjadi larangan oleh Shopee ya, sehingga itu jangan dilanggar, karena kalau Anda mengupload produk salah satu dari larangan yang dilarang, produk-produk yang dilarang oleh Shopee, maka tidak akan di-approve, tidak akan disetujui toko Anda. Nah produk apa saja yang dilarang oleh Shopee? Yang pertama adalah produk alkohol, yang mengandung alkohol, minuman alkohol. Kemudian produk misalnya Anda melakukan jual beli binatang atau satwa liar gitu ya, apalagi satwa yang dilindungi, itu juga nggak boleh. Kemudian senjata api, kemudian rokok, itu nggak ada ya di Shopee, sehingga kalau Anda cari mau beli di Shopee rokok nggak ada. Kemudian makanan yang dilarang ya sesuai dengan undang-undang di negara kita, mungkin ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh misalnya. Nah kemudian bahan-bahan atau alat-alat yang cabul itu juga nggak boleh ya di-upload di produk di toko Shopee, di toko Anda. Narkotika, kemudian jasa pengiriman juga tidak diperkenankan, obat-obatan. Kalau jasa pengiriman itu dia bekerja sama dengan Shopee, jadi kalau produknya dalam bentuk jasa tidak boleh. Obat-obatan, kemudian saham, itu juga nggak boleh sebagai produk yang di-upload di Shopee, serta barang curian gitu. Jasa misalnya apa, produknya adalah Anda misalnya jasa pijat dan lain sebagainya, itu kan tergolong jasa ya, nggak boleh.
hanya produk itu tadi. Selain itu, insya Allah kalau Anda baru buka toko di awal akan di approve, karena setelah kita buka toko seperti tadi ini sudah diterinci, maka nanti ini kan satu produk ya, kalau Anda punya banyak produk ya bisa di-upload masing-masing, tapi satu produk itu mewakili beberapa variasi. Misalnya di toko Anda jual ini toko pakaian gitu ya, kemudian ada kategorinya ada hijab, ada gamis, ada celana, ada blus atasan, ada kemeja, ada tunik gitu ya. Nah itu kategorinya, tapi kemudian di variasinya, misalnya di celana itu ada variasi warna apa saja, ukurannya, size-nya apa saja gitu. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk melengkapi profilnya ya, Anda klik menu asisten penjual ya di bagian sini. Setelah itu klik buka profil toko ya, jadi profil tokonya Anda buka untuk di setting ya, diisi nama tokonya apa ya, kemudian untuk mendeskripsikan dari toko Anda ini produk yang Anda jual apa saja itu, silahkan Anda tambahkan 5 foto atau 5 video ya. Usahakan fotonya yang bagus, videonya juga bagus, yang jernih ya, fotonya yang bagus, yang tidak pecah, resolusinya bagus sih. Nah, 5 foto atau video ini nanti terkait produk-produk yang ada di toko Anda, produk Anda yang Anda jual itu apa. Kemudian jangan lupa juga isikan setelah Anda mengisi tadi deskripsi gambar tentang toko Anda, jangan lupa juga mengisi deskripsi ya, deskripsi toko. Jadi toko Anda ini dideskripsikan dalam bentuk narasi atau deskripsi kalimat gitu ya, 1 paragraf atau 2 kalimat, 3 kalimat tentang bahwa toko Anda ini adalah toko yang menjual produk-produk apa saja kayak gitu. Sebutkan juga keunikan toko Anda di deskripsi ini. Artinya apa? Kalau bisa toko Anda itu, semakin toko Anda unik itu punya ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan umumnya toko-toko yang lain, maka itu nanti akan lebih mudah menspesifikkan konsumen ketika dia menginputkan search di search engine kata kunci pencariannya. Kemudian cantumkan juga alamat toko yang jelas ya. Jika sudah, jangan lupa klik tombol simpan, menu simpan. Nah, kalau sudah, misalnya setelah ada sebelum barang yang kita upload tadi, kemudian kalau misalnya ada konsumen atau customer yang melakukan pembelian gitu ya, maka kan kita harus mengirim paket itu. Nah, sebelum mengirim pesanan dari customer atau konsumen, maka Anda sebagai pemilik toko perlu untuk mengatur jasa kirim. Jadi Anda mau mengirim dengan menggunakan jasa ekspedisi apa, karena sekarang ada banyak pilihannya, ada JNE, ada JNT, ada POS, ada Tiki, kemudian ada Indah Kargo dan lain sebagainya ya. Maka silakan diklik di menu jasa kirim saya ya, yang backgroundnya seperti kayak mobil pick up pengiriman barang itu ya. Jadi klik menu jasa kirim saya, kemudian silakan aktifkan jasa kirim pilihanmu. Di sini kan ada banyak pilihannya ya, nah ini itu adalah beberapa jasa pengiriman yang sudah melakukan kerjasama dengan Shopee MOU, sehingga dia bisa muncul di sini. Ada Si Cepat, ada JNE Red, ada JNE Express, kemudian ada JNT dan lain sebagainya. Silakan Anda centang ya, contreng atau centang kira-kira jasa pengiriman apa yang Anda perlukan ya untuk toko Anda atau untuk produk Anda. Jadi itu demikian video pertama saya tentang bagaimana cara membuat marketplace. Sebenarnya di video-video pembelajaran saya sebelumnya saya pernah membuat beberapa penjelasan tutorial ya tentang bahwa teknologi digital ini sebenarnya sangat membantu memudahkan kita untuk melakukan ekspansi pasar, memperluas pasar ketika kita punya bisnis. Dan dengan teknologi digital ini bisa membantu bisnis kita ya, semuanya sekarang serba digital, maka bisa melalui website bisnis ya, bisa juga dengan
membuka toko di marketplace, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Demikian video penjelasan pertama saya. Nanti di video berikutnya saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang bagaimana setelah kita punya toko, kita memberikan voucher di toko, voucher promo misalnya, supaya pembeli itu mau datang dulu ke toko kita supaya ramai. Kemudian bagaimana nanti kita misalnya mengaktifkan Shopee Pay Later dan lain sebagainya itu ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube saya dan diaktifkan tombol loncengnya sehingga kalau saya ada video terbaru dari saya Anda bisa tahu lebih dulu ya. Jadi channel YouTube saya ini adalah tentang berisi tentang materi-materi pengajaran saya di kampus, dan ada hobi saya yang memasak sehari-hari, masakan rumah di rumah. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di komen ya, di komen di video YouTube saya, nanti insya Allah saya jawab secepatnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.